Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan stakeholder terkait untuk bagaimana pajak kendaraan bermotor ini bisa ditingkatkan begitu, dan juga dengan berbagai upaya dan juga dengan berbagai langkah-langkah tentunya. Kita akan bahas mengenai sinergi meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Sumatera Barat bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di TVRI Sumatera Barat. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Chef Dinon Esos MM selaku Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Chef Dinon. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Dewi. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik, kita juga hadirkan Kepala Jasa Raharja Provinsi Sumatera Barat, Bapak Teguh Afrianto, SEMM, CRA, CGP. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Barat. Sama-sama. Kita juga hadirkan Kasih STNK Dirlantas Polda Sumatera Barat, dalam hal ini Kompol Angga Putra Kristiadika, SHSIK. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Angga. Ya, baik, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di TVRI pada sore hari ini. Pemirsa, tema kita pada sore hari ini sinergi meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saya mau ke Pak Chef Dinon dulu nih, Kepala Bapenda. Pak Chef Dinon, bagaimana pendapatan ataupun realisasi pajak kendaraan bermotor kita di tahun 2024? Kita flashback sedikit nih Pak. Ya, untuk tahun 2024 ini terkait dengan pajak kendaraan bermotor itu khususnya PKB ya. Terjadi peningkatan dari tahun 2023. Tahun 2023 itu pajak kendaraan bermotor kita itu terrealisasi 811 miliar. Kemudian di tahun 2024 realisasinya itu adalah 844 miliar. Jadi peningkatan terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Tapi secara umum pendapatan asli daerah kita di tahun 2024 itu bertambah 141 miliar. Pendapatan yang pendapatannya itu tahun 2024 itu mengalami kenaikan sebesar 201 miliar. Ya. Berarti dengan adanya peningkatan ini otomatis kesadaran wajib pajak kita sudah mulai meningkat atau bagaimana ini Pak? Jadi peningkatan, ada beberapa upaya yang kita lakukan bekerjasama dengan kita kawan-kawan dari kepolisian, kemudian juga dari Jasa Raharja. Kita berkolaborasi sama-sama terkait dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Salah satunya itu adalah kita tingkatkan razia, kemudian penyampaian surat peringatan pajak, kemudian juga kita informasikan melalui WhatsApp Plus, kemudian juga layanan juga kita tingkatkan melalui payment point, drive-thru, kemudian juga Samsat Nagari yang ada di kabupaten kota, dan kegiatan-kegiatan lainnya, pelayanan di kampus, di mall, kita tingkatkan untuk itu dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak kita di Sumatera Barat. Pak, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu begitulah ya. Kita sekalian edukasi dan juga sosialisasi di sini. PKB ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Pajak kendaraan bermotor kita ini? Saya rasa udah kita tahu semua ya. Pajak itu sebenarnya itu untuk membiayai pembangunan kita. Khusus kita di Sumatera Barat, kondisi saat ini kan banyak sekali permintaan itu bangun jalan, jembatan, irigasi, kemudian juga sekolah dan lain sebagainya itu semuanya itu kita biayai melalui pajak. Pajak salah satunya itu adalah pajak kendaraan bermotor yang ada di Sumatera Barat. Kontribusi dari pajak kendaraan bermotor ini terkait dengan pendapatan asli daerah kita itu 48% terkait dengan pendapatan asli daerah. Makanya kita memang agak fokus terkait dengan optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor itu di Sumatera Barat. Kalau untuk tahun 2025 ini target kita berapa Pak? Pastinya naik dari 2024. Naik. Ya, dengan adanya option itu sekarang kan kita terjadi pengurangan pendapatan ya. Artinya option itu pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu ya. Kemudian yang awalnya dulu seluruh pendapatan pajak kendaraan bermotor itu menjadi pendapatan kita di Sumatera Barat. Untuk tahun 2025 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 itu, kemudian sudah kita breakdown menjadi Perdana Nomor 8 tahun 2023, kemudian Pergub Nomor 1 tahun 2025. Yang adanya offset itu kan kita sudah setiap hari itu pendapatan itu sudah dibagi antara provinsi dan kabupaten kota. Jadi setiap hari itu sore itu udah split dia ke kas daerah masing-masing. Jadi yang awalnya itu pendapatan itu menjadi pendapatan provinsi, sekarang sudah berbagi ke kabupaten kota.
Untuk kondisi sekarang kita tahun 2025 ini terkait dengan PKB itu kita target kita 500 kurang lebih 575 miliar. Kemudian terkait dengan BBNKB biaya balik nama kendaraan bermotor itu target kita yang di tahun 2025 itu lebih kurang sekitar 365 miliaran lebih kurang seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai opsen pajak yang Bapak sudah singgung tadi, karena ini memang baru ya Pak ya, di tahun 2025 ini. Tapi saya mau ke Jasara Harja dulu. Pak Teguh, ini bagaimana Jasara Harja bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait Pak, seperti mungkin Samsat begitu, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor? Oke, baik. Pertama saya jelaskan dulu bahwa peran Jasara Harja di sini tentu saja kami diberikan amanah sesuai dengan undang-undang, di mana kami salah satu tugas utama dan fungsi utama kami adalah memberikan santunan kepada masyarakat, di mana di tahun 2024 kami membayar santunan hampir 70 miliar untuk korban laka lantas di wilayah Sumatera Barat. Nah, kemudian dari sisi pembayaran santunan tentu saja harus ada pendanaan. Nah, dari sisi pendanaan adalah pada saat masyarakat melakukan pembayaran pajak, di situ sudah ada bersertaan dengan asuransi yang dibayarkan atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi betul, bahwa kami bersinergi antara Bapenda, kepolisian dan Jasara Harja melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kepatuhan masyarakat. Mulai dari razia, terus kemudian juga kita sosialisasi masif, bahkan kita melakukan door to door, pengiriman surat tagihan door to door kepada masyarakat. Oh, Jasara Harja juga melakukan itu? Iya, kami bersendiri bertiga. Jadi bukan hanya Bapenda, bukan hanya polisi, tapi kami juga, karena kami satu instansi bersama di kantor bersama Samsat. 3 instansi ini bersama-sama untuk melakukan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat. Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ada kenaikan, walaupun tidak signifikan, kenaikan 1%. Dari 57% sampai ke 58%. Artinya tingkat kepatuhan masyarakat di Sumatera Barat untuk melakukan pembayaran pajak itu sekitar 58% di tahun 2024. Ada kenaikan dibanding yang tahun lalu. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak membuat kami puas. Tentu saja ada upaya-upaya lain yang juga membuat peningkatan kepatuhan ini. Salah satunya kami apresiasi dari kepolisian sudah membuat suatu aplikasi namanya aplikasi Sinyal. Ini mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Sehingga masyarakat membayar pajak tidak langsung datang ke kantor polisi, kantor Samsat, tapi bisa membayar pajak di rumah. Dan alhamdulillah ternyata Sumatera Barat ini salah satu provinsi yang peningkatan pembayaran pajak melalui aplikasi Sinyal itu termasuk yang nomor 2 di nasional. Indonesia. Dan kami juga berimbas ke pendapatan Jasara Harja melalui aplikasi Sinyal tersebut. Seperti itu, Mbak. Apa imbasnya Pak kalau untuk Jasara Harja? Ya tentu saja sumber dana dari untuk pembayaran santunan akan tersedia. Seperti itu. Lalu kontribusi kita bersinergi terhadap pemerintah daerah itu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak seperti apa Pak dari Jasara Harja sendiri? Ya, kami pertama melakukan sosialisasi seperti tadi, sosialisasi, terus kemudian juga apa sih namanya kegiatan door to door, dan juga kami ini di samping sebagai apa sih namanya tugas utamanya membayar santunan, Jasara Harja juga ada di membantu tugas yang lain, di mana kami sebagai BUMN memberikan TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana kami memberikan bantuan sarana lingkungan dan sarana sosial kepada masyarakat. Bentuknya seperti partisipasi pembangunan sarana ibadah, lingkungan dan sebagainya seperti itu. Dan juga tentu saja kami membayar namanya biaya kontribusi atau biaya hibah daerah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan operasional di kantor bersama Samsat, seperti itu, Mbak. Ada terjadi kenaikan nggak Pak santunan yang kita berikan tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Santunan dibanding tahun yang lalu memang ada sedikit penurunan. Turun dibanding tahun lalu sekitar 2%. 2%, tapi itu bukan menjadi kami bangga, karena itu memang penurunan ternyata setelah kami telaah, itu memang data laka dari kepolisian itu memang turun, data kecelakaan di tahun 2024 turun dibanding 2023. Namun ternyata fatalitas korban luka-lukanya meningkat di rumah sakit, sehingga rumah sakit membutuhkan korban di rumah sakit membutuhkan biaya perawatan dan membutuhkan lama jeda perawatan yang lebih lama, sehingga penagihannya jauh lebih lama ke Jasara Harja. Nah, itu yang membuat peningkatan biaya santunan seperti itu. Dan juga nanti di tahun 2025 awalnya Januari ini sudah ada peningkatan 1 miliar rupiah. Oh ya.
akibat dari tagihan rumah sakit. Nah, artinya imbas dari yang tahun 2024 turun, tapi dari sisi meninggal dunia, tapi dari sisi tagihan rumah sakit meningkat. Sehingga di tahun 2025 baru 1 bulan saja kami sudah meningkat bayar santunan 1,1 miliar. Iya, kategori santunan seperti apa aja yang kita berikan kepada kecelakaan ini, Pak? Baik, kalau kecelakaan itu kan ada beberapa kategori santunan. Yang pertama tentu saja meninggal dunia. Meninggal dunia diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian luka-luka itu biaya perawatan, penggantian biaya perawatan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian catat tetap maksimal 50 juta rupiah. Biaya penguburan untuk korban yang tidak memiliki ahli waris sebesar 4 juta rupiah. Kemudian juga ada manfaat tambahan seperti biaya ambulan dan juga P3K sebesar 1 juta rupiah dan ambulan 500.000 rupiah. Seperti itu. Baik. Pak Putra, ini kontribusi seperti apa Pak? Tadi kan memang bersinergi bertiga nih, ada pemerintah daerah, juga ada Jasara Harja, dan kalau dari Dirlantas sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kita untuk membayar pajak kendaraan bermotor? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi dari pihak kepolisian ini, terutama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, kita breakdown dulu perannya masing-masing. Dari peran dari Bapenda terkait pajak, dari JR terkait masalah santunan. Nah, kami ini dari pihak kepolisian ini memiliki peran sebagai registrasi dan identifikasi kendaraan. Jadi setiap STNK itu jangan ada setiap 1 tahun itu perlu disahkan, Nah, apabila sudah mencapai 5 tahun, nah itu perlu registrasi dan identifikasi lagi. Itulah pihak dari tugas dan peran kami dari pihak kepolisian terkait masalah kesamsatan di sini ya. Di satu sisi juga peran samping peran seperti itu ada juga hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Mbak Delima tadi terkait masalah apa saja yang dapat membantu peningkatan pajak itu ya. Tadi sudah sampaikan kita sudah melaksanakan sosialisasi juga. Yang pertama itu, terus yang kedua kita juga sudah bekerja sama bertiga bareng untuk melaksanakan penegakan hukum. Penegakan itu dengan mengadakan suatu razia di jalan terkait ketertiban pajak juga. Terus yang ketiga selanjutnya dari Korlantas juga sudah membuat suatu aplikasi untuk memudahkan masyarakat juga dalam melaksanakan pembayaran pajak, yaitu Signal. Tadi saya sampaikan kebetulan juga Signal di Sumatera Barat ini kita peringkat kedua nasional. Ya, sampai dengan di tahun 2024 pengguna Signal itu kurang lebih sekitar 23.500 yang sudah menggunakan Signal. Dan setiap tahun pasti kita akan terus melaksanakan sosialisasi dan untuk meningkatkan lagi penggunaan Signal supaya masyarakat juga berarti dia sadar dalam membayar pajak dengan menggunakan Signal gitu, seperti itu. Pak Putra, seberapa efektif aplikasi penggunaan Signal ini untuk mendorong wajib pajak kita membayar pajak? Saya rasa efektif sekali karena dia hanya ibaratnya dengan moto bisa di mana saja, kapan saja bisa membayar pajak tersebut. Jadi yang dari masyarakat mungkin di rumah dia mendownload aplikasi dalam bentuk App Store ataupun Play Store membayar pajak sudah bisa di rumah dia, nanti tinggal datang cetak saja. Dan sangat efektif sekali menurut saya aplikasi ini, sangat membantu masyarakat juga dalam pembayaran pajak. Baik, Pak Chef Dinan, dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, kabupaten kota mana saja yang kepatuhan pajaknya yang baik Pak, begitu? Ya. Dari tahun ke tahun? Ya. Kemarin kita sudah lakukan evaluasi ya terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat bayar pajak itu. Yang pertama itu sekarang itu Kota Bukit Tinggi. Tingkat kepatuhan masyarakatnya itu 70,05%. Ya, Kota Bukit Tinggi. Kemudian juga di bawahnya itu Padang Panjang 66,12%, kemudian Sewalunto 64,65%. Rata-rata seperti itulah yang kabupaten kota. Tapi kalau bisa kita akumulasikan total seluruhnya itu tingkat kepatuhan masyarakatnya itu adalah 58,83%, meningkat 1,012% ya dari tahun 2023 57,67%. Alhamdulillah ini juga berkat kerjasama dari kawan-kawan juga dari kepolisian, dari Jasara Harja. Ini nggak bisa dipisahkan ini, Mbak Delima, antara kepolisian Jasara Harja. Kami satu atap, artinya itu memang ke depan itu akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat bayar pajak sehingga kita bisa biayai pembangunan kita di Sumatera Barat. Apa
yang membuat masyarakat mungkin ada sebagian katanya tadi 58% ya Pak, tentunya ada berapa persen lagi gitu yang masih enggan untuk membayar pajak begitu. Kalau dari survei yang kita lakukan ada tidak Pak? Ada. Kita lakukan kajian dan analisa ya terkait dengan ini di Bapenda, kemudian juga di kawan-kawan Kepolisian Jasara Harja itu yang sangat berpengaruh itu sebenarnya persoalan perilaku ya. Perilaku masyarakat yang tidak taat bayar pajak. Itu kan kendaraan motor itu yang roda 2 ya. Itu cuma 250.000 loh Mbak Delima. 250.000 1 tahun gitu. Cuman banyak gitu. Banyak sekali. Total kendaraan kita yang aktif itu sekarang lebih kurang sekitar 1.900.000 ya. Yang aktif ya, yang 1.900.000. Kemudian yang kita target itu tahun 2024 kemarin itu sekitar 1.200.000. Jadi 1.900.000 ini untuk di semua kabupaten kota? Semua kabupaten kota. Oh, yang kita data ya? Semua yang ada di kabupaten kota. Cuman persoalan perilaku ini ya yang sangat baru itu persoalan perilaku sebenarnya. Kita sudah tingkatkan layanan kemana-mana yang tadi saya sampaikan. Tambah lagi juga ada mungkin juga kawan-kawan di wajib pajak ya. Ini antrian terlalu panjang misalnya, kemudian alasan-alasan yang lain terlalu jauh, kemudian segi waktu lah ini segala macam itu. Kawan-kawan dari Polri sudah sudah bangun aplikasi namanya tadi sampaikan aplikasi Signal gitu. Aplikasi Signal itu sambil santai di rumah, sambil ngopi-ngopi di rumah, kita bisa bayar pajak sendiri di situ gitu. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya bagi wajib pajak untuk nggak bayar pajaknya itu. Karena semuanya sudah kita penuhi terkait dengan itu ya. Dan harapan kita memang insya Allah mudah-mudahan di tahun 2025 ini tingkat kepatuhan itu bisa jadi lebih meningkat gitu ya. Dengan beberapa program dan kegiatan dan upaya-upaya yang kita lakukan nanti bersama tahun 2025. Ya. Pak Teguh, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Chef Dinan tadi, apakah Jasara Harja juga memiliki data Pak atau informasi terkait tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di berbagai daerah? Dan apakah itu memang data itu bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi peningkatan kesadaran untuk lebih efektif begitu Pak? Iya betul sekali, artinya sebenarnya data Jasara Harja dan data Bapenda itu relate sama. Karena memang sumber pendapatannya sama di Lokerak sama. Jadi artinya yang disampaikan Pak Kaban tadi betul bahwa di tahun 2024 memang bukit tinggi saat ini yang memang tingkat kepatuhannya tinggi. Dan kami juga merancang dengan begitu kan melakukan evaluasi mana sih daerah yang tingkat kepatuhannya rendah. Disitulah kita akan melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana cara melakukan sosialisasi yang efektif, terus kemudian jemput bola melalui kegiatan door to door yang lebih aktif. Bahkan kami sekarang sudah mau merancang ada namanya Sigap Nagari, Mbak. Sigap di Jasara Harja Sigap Nagari. Jadi kami secara internal membuat nama Sigap Nagari, artinya mewajibkan teman-teman Jasara Harja untuk melakukan door to door di daerah nagarinya di wilayahnya. Karena nanti kita breakdown lagi, bisa di kabupaten, kemudian kita breakdown lagi kecamatan mana yang menunggak pajak. Nah, kemudian tentu saja kecamatan itu ada nagari mana yang pajaknya paling rendah. Nah, di situ kita melakukan pendekatan, dan kemudian mudah-mudahan ini bisa meningkatkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. Nanti kita akan memberikan reward. Kemarin saya sudah sampaikan Pak Kaban, gimana kalau misalnya di tahun 2025 ini kita berikan reward kepada nagari yang memang tingkat kepatuhannya tinggi. Kepada nagari, bukan kepada wajib pajaknya? Bukan, nagari. Karena bukan wajib pajak tentu saja mendapatkan reward. Reward dari wajib pajak bisa kita melakukan kerjasama dengan merchant. Nah, kami di sini dengan tim pembina Samsat melakukan kerjasama dengan merchant. Merchant itu bisa nanti baik dari yang besar atau UMKM memberikan diskon. Pada saat nanti masyarakat sudah membayar pajak, nanti bukti pembayaran pajak itu dimanfaatkan masyarakat untuk membeli barang sesuatu. Misalnya kopi atau diskon di hotel dan sebagainya, nanti mendapatkan diskon tambahan. Dan itu sudah kita lakukan? Iya, di tahun 2020 sudah ada. Sudah. Kami sudah ada 36 merchant. Di tahun 2024. Cuman karena memang kemarin sosialisasi kurang masif sehingga masyarakat belum sepenuhnya menggunakan ini. Sayang sekali, padahal ini lumayan. Ibaratnya misalnya membeli kopi kenangan atau membeli kopi setelah bayar pajak dapat diskon 10%. Saya pun belum tahu. Baru tahu nih saat ini. Baru tahu. Nah, ini makanya di tahun 2025 inilah waktunya kami melakukan glorifikasi yang lebih masif terkait dengan kerjasama dengan merchant itu tetap kita lanjutkan di tahun ini. Tetap harus dilanjutkan karena itu memang sudah action plan kita. Di tahun 2025 nanti kalau bisa ada penambahan merchant baru. Di samping merchant yang 2024, apakah memang kita lihat sudah habis masa kontraknya,
kita perpanjang dan kita ada tambahan-tambahan lain. Dan kita upayakan sih bukan hanya merchant yang besar, karena wajib pajak itu tidak selalu menggunakan merchant besar. Kita yang UMKM aja saya dulu, minimal membantu masyarakat tumbuh UMKM dan juga membantu masyarakat yang sudah membayar pajak dengan tertib. Apresiasi, kita selalu memberi apresiasi kepada wajib pajak yang tidak taat melalui program pemutihan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang wajib pajak yang patuh? Ya, kita apresiasi salah satu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu upaya-upaya yang akan kami lakukan di tahun 2025. Di samping juga nanti ada nagari taat pajak, karena kami ini tidak bisa bertiga aja. Kami butuh stakeholder yang lebih luas untuk bisa meningkatkan kepatuhan. Artinya nagari di sini berperan aktif, karena nagari yang tahu si kendaraan BA ini siapa pemiliknya, kan nagari yang tahu. Nah, bisa mereka melakukan pembantuan door to door atau minimal memberikan informasi di grup nagarinya. Ayo nih, Ibu Delima belum bayar pajak nih, minimal. Berarti sigap nagari ini baru kita mau berlakukan di tahun 2025. Kami berlakukan ya, karena memang ini program ini juga baru kemarin diskusikan di tingkat internal Jasara Harja, nanti akan kita kembangkan di tim pembina Samsat tingkat provinsi. Nah, seperti itu. Oke, ini nanti bagaimana Pak Syafdinan? Tentunya kita dilibatkan juga ya Pak dari Bapenda ya? Oh iya, harus, karena nggak bisa sendiri Mbak. Iya, benar-benar. Ini nanti gimana skemanya nih Pak? Kita bekerja sama dengan nagari-nagari yang ada di... Jadi gini, dengan keluarnya Undang-Undang 1 tahun 2022 itu, di dalamnya itu ada option pajak itu diamanahkan di situ bahwa sinergi antara provinsi dengan kabupaten kota itu harus lebih kuat lagi dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak. Sharing terkait dengan pelaksanaan kegiatan, kemudian sharing terkait dengan pembiayaan ke depan. Salah satunya yang tadi itu, kita libatkan yang nagari untuk ikut serta sama-sama melakukan sosialisasi, kemudian menyampaikan terkait dengan pajak itu penting dalam rangka untuk membangun di Sumatera Barat. Bahkan nagari itu sebenarnya menerima juga bagi hasil. Oh ya? Ya, di nagari itu ada nama rekeningnya itu bagi hasil pajak dan retribusi namanya. Berapa persen itu Pak? Nah, itu tergantung kabupaten kota. Nah, jadi kabupaten kota mulai dari provinsi, kemudian dibagi hasilkan ke kabupaten yang 2024 ya. Kemudian dari kabupaten dibagi hasilkan ke nagari. Sekarang dengan option ini udah otomatis setiap sore itu langsung split dia, langsung ke kas daerahnya masing-masing berdasarkan jumlah kendaraan yang ada di daerah itu gitu. Di wilayah kabupaten kota itu gitu. Baik. Pak Putra, ini kalau di Lantas tadi udah disebutkan banyak kemudahan-kemudahan mungkin yang kita berikan. Apa Pak inovasi mungkin dari Lantas untuk mendorong wajib pajak? Inovasi itu mungkin selama ini kita masih menggunakan aplikasi Signal itu. Aplikasi Signal di satu sisi juga paling kita melaksanakan penegakan hukum bekerja sama dengan jajaran Kasar Lantas ya kan, dan jajaran dari Bapenda dan Jar untuk melaksanakan razia secara masif dan secara kontinu terus menerus untuk melaksanakan penegakan. Karena itu menurut saya antara penegakan dengan preventif dan represif itu sejalan mereka itu, karena apabila tidak dilaksanakan suatu penegakan kita hanya sosialisasi saja, terkadang tingkat kepatuhan masyarakat juga pasti akan berkurang di situ. Jadi dengan adanya memberikan sosialisasi dan penegakan juga dilaksanakan, jadi itu berjalan lurus menurut saya. Penindakan seperti razia ini seberapa efektif Pak untuk mendorong wajib pajak patuh? Salah efektif buktinya kita sering razia selama setahun ada peningkatan kesadaran yang tadi disampaikan nih. Tapi apabila nanti kita mungkin mulai kendor lagi dalam pelaksanaan, ya mungkin tadi masakan tadi sudah disampaikan ke Pak Kaban juga dari tingkat secara analisa dan ini kan perilakunya. Padahal sudah memberikan suatu kemudahan-kemudahan dari kami, aplikasi baik pelayanan di Samsat tersebut sudah dipermudah, tidak ada maksudnya satu hari langsung selesai seperti kan, nah ya kan. Berarti kan dari perilaku dari wajib pajaknya itu, makanya itulah gunanya kita itu untuk memberikan suatu dorongan atau push dari mereka supaya mereka mau muncul kesadarannya seperti itu. Kita stimulan begitu ya Pak ya. Pak Kaban, tadi sudah disinggung-singgung sedikit masalah opsen pajak. Sebenarnya opsen pajak ini apa nih Pak? Karena ini yang terbaru ya di tahun 2025 ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara rinci kepada pemirsa. Opsen pajak itu secara definisinya itu ya pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu ya. Di dalamnya itu sebenarnya itu tujuannya itu yang pertama adalah untuk percepatan penerimaan ya.
bagian dari kabupaten kota atas pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor tujuannya. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah untuk memperkuat sumber penerimaan sehingga fiskal yang ada di daerah kabupaten kota itu bisa langsung memanfaatkan. Fiskal yang ada di kabupaten kota bisa lebih kuat. Karena kabupaten kota itu setiap hari itu sudah menerima dana segar ya dari bagi hasil pajak ini. Yang dulunya itu kan kita baginya itu kan per 3 bulan terkumpulkan di provinsi, masuk ke kas daerah yang di provinsi. Kemudian per 3 bulan kita bagi hasilkan melalui dana bagi hasil. Oke. Itu per 3 bulan ya? Iya, per 3 bulan ke kabupaten kota. Tapi sekarang enggak. Langsung. Udah tiap hari. Oke. Udah tiap hari udah masuk ke kas daerah masing-masing kabupaten kota. Dan kabupaten kota itu bisa langsung manfaatkan langsung terkait sesuai dengan kebijakan atau arah kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Kemudian juga untuk meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan ini yang tadi itu opsi pajak itu rohnya itu atau tata belakang munculnya undang-undang atau aturan ini adalah untuk sama-sama, ayo kita sama-sama provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan pemungutan dan pengawasan minimal terkait dengan validasi data kendaraan yang ada di kabupaten kota gitu. Seperti itu. Dan itu tertuang di dalam aturan. Jadi terkait dengan sharing pembiayaan itu 1,25 sampai 1,75% itu opsi yang diterima oleh kabupaten kota itu wajib dialokasikan anggarannya itu terkait dengan urusan kesamsatan. Nah, tapi anggaran itu tetap di kabupaten kota. Tapi mereka ikut sama-sama, kabupaten kota ikut sama-sama melakukan pengawasan, kemudian melakukan pemungutan dan ini segala macamnya dalam rangka optimalisasi. Kemudian sharing dalam pelaksanaan kegiatan yang tadi itu. Yang biaya atau sharing pembiayaan tadi itu dialokasikan oleh kabupaten kota, kemudian dituangkan ke dalam beberapa program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak ini. Pajak kendaraan dan biaya balik nama kendaraan bermotor ini. Gitu. Nah, jadi udah pas ini kebijakan pemerintah pusat dengan keluaran Undang-Undang 1 2022 itu sudah pas. Tergantung kita nanti mengimplementasikan ke bawah. Artinya itu kita harus bagi-bagi sama-sama. Kita ini di tim pembina Samsat di provinsi sudah melakukan beberapa inovasi dan kebijakan ya dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat yang gunanya itu otomatis akan menambah pendapatan di provinsi dan kabupaten kota masing-masing untuk membiayai pembangunan sesuai dengan RPJM kabupaten, provinsi dan pusat gitu ya. Tapi ada yang bilang juga Pak, dengan diberlakukannya opsi pajak ini pajak akan bertambah mahal. Benar begitu? Enggak. Enggak juga. Jadi artinya itu dekat dengan PKB itu kan sudah diatur. Ya, sudah diatur ya. Sesuai dengan Undang-Undang 1 itu, kemudian PP 35 itu bahwa tarif dari pajak kendaraan bermotor itu maksimalnya itu adalah 1,2%. Kita ambil cuma 1,05%. Kemudian tarif BBNKB itu 12%. Kita ambil 12%. Kemudian ada lagi insentif kebijakan nanti yang diambil oleh gubernur atau kepala daerah terkait dengan kalau seandainya memberatkan akan kita upayakan dalam bentuk insentif kebijakan nantinya. Tapi kita ini sudah tertuang dalam aturan yang ada gitu. Baik, kita tahan dulu Bapak-Bapak. Pemirsa, kami masih akan kembali, tapi seusai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ya. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Halo. Sejarahnya udah terkumpul berapa hari ini? Halo. Mau dibayarkan tagihan atau tidak? Iya Pak. Iya Pak, segera saya bayar. Halo. Oh, Pak, udah
siapa sih? Halo? Ya, halo, Pak, halo. Gak jelas. Jangan sembarangan ya. Mana nih, Don? Apa maksudnya ini? Maaf ya, maaf. Aku ada keperluan mendesak. Aku terjebak pinjaman online ilegal. Doni. Nah, ini nih akibat tidak teliti dan hati-hati. Dampaknya seperti ini akibat pinjaman online. Jika terjerat pinjaman online ilegal, lakukan hal ini. Hindari pinjaman online ilegal. Pinjaman online harus terdaftar OJK. Caranya, telepon ke kontak 157 atau cek ke www.ojk.co.id. Stop pinjaman online ilegal. Menghadirkan kisah-kisah kehidupan dari sosok inspiratif. Jejak keberanian dan ketekunan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Inspirasi Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita masih dalam dialog Sumber Bicara dan saat ini kita membahas mengenai sinergi meningkatkan kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pak Teguh, ini bagaimana nih Bang Jasara Harja dapat memanfaatkan platform digital ataupun media sosial karena memang itu lebih cepat untuk menjangkau wajib pajak kita? Apa mungkin bentuk edukasi dan sosialisasi yang kita lakukan di platform media sosial kita? Oke, baik. Artinya kami di sini ada namanya tim media sosial dikomandoi oleh JR Muda. Jadi Jasara Harja punya JR Muda yang memproduksi konten-konten media sosial untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak maupun kepatuhan berlalu lintas. Kami ada dua mata pisau. Jadi patuh membayar pajak, patuh juga berlalu lintas. Artinya di situ nanti produksinya itu setiap hari harus ada produksi konten. Bahkan setiap minggu itu biasanya kami hari Jumat itu ada produksi konten-konten baru. Konten-konten baru baik di WA pribadi maupun di media sosial. Di media sosial JR. Nah, tentu saja yang kami sadari juga medsos Jasara Harja itu kan bukan satu medsos yang banyak viewernya. Nah, kami perlu melakukan kolaborasi dengan medsos minimal dengan kepolisian atau dengan Bapenda. Nah, di sini bersyukur kami sudah melakukan kerjasama dengan TVRI sehingga bisa TVRI membantu kami untuk mengglorifikasikan terkait dengan konten-konten kepatuhan maupun konten-konten di berlalu lintas, kepatuhan dalam berlalu lintas. Karena ini penting sekali. Jadi masyarakat Sumatera Barat itu perlu diketahui di tahun 2024 itu ada 504 orang meninggal dunia di jalan. Yang kami bayarkan santunan meninggal dunia saja ya. Ini hanya meninggal dunia saja. Artinya satu hari kan lebih dari satu orang meninggal dunia. Itu kan sangat krusial sekali. Apalagi yang meninggal itu lebih banyak di usia-usia produktif. Sehingga kami lari ke situ, fokus kami lari ke situ. Bagaimana kami bisa mengurangi terjadinya musibah kecelakaan. Dan kami bersinergi dengan 18 Polres di kabupaten kota, bagaimana cara menekan tingkat kecelakaan ini. Dan kemudian juga kami tentu saja di tim pembina Samsat melakukan koordinasi dan sinergi untuk melakukan upaya kepatuhan membayar pajak. Nah, di sini juga kan konten-konten diproduksi oleh Bapenda maupun Bapenda itu kan bukan hanya tim Bapenda saja yang memproduksi, tapi sampai tingkat Samsat. Nah, itu yang kami lakukan repost sehingga viewernya jadi lebih besar karena kami sadari viewer Jasara Harja itu tidak sebesar viewer yang konten-konten media sosial lain. Dan kemudian kami juga kemarin alhamdulillah di tahun 2024 atas inisiatif Pak Kaban melakukan kolaborasi dengan influencer. Salah satu influencer yang ada di Sumatera Barat ternyata viewernya bisa sampai ribuan orang. Nah, itu kontennya terkait dengan kepatuhan membayar pajak seperti itu. Nah, ini yang mungkin di tahun 2025 perlu juga dilakukan hal-hal seperti itu.
Baik, sama? Dirlantas juga melakukan hal sama tentunya? Ya, sama. Karena paling tambah sedikit ya, sama juga kita ada tim medsosnya juga terkait pembuatan konten, pembuatan meme, dan kolaborasi juga dengan influencer juga sama di pelaksanaannya. Pak Putra, upaya untuk menurunkan tingkat laka lantas yang kita lakukan sejauh ini apa nih Pak? Ya, jadi untuk penurunan tingkat laka lantas itu ya, jadi sejauh ini kita tetap berkoordinasi sama jajaran juga, yaitu bersadakan sosialisasi dalam hal kepada masyarakat itu terkait masalah tertib dalam berlalu lintas. Tetapi juga kita berdasarkan data dulu. Kecelakaan ini di data ini berdasarkan yang remaja kebanyakan masyarakat remaja ya, masyarakat remaja yang masih sekolah. Itu berarti kita menggunakan sosialisasi itu sasarannya ke anak-anak sekolah kebanyakan. Itu yang pertama ya, karena dari data itu kan kelihatan banyak yang terjadi kecelakaan lalu lintas kan dari sekolah, dari yang remaja. Jadi itu sasaran sosialisasinya. Jadi supaya tepat sasaran. Terus yang pertama sosialisasi, itu yang kedua itu melaksanakan ya penertiban juga, kita penertiban dalam hal penegakan yang secara represif itu tadi saya bilang, itu penegakan hukum dalam hal ketertiban dalam berlalu lintas. Ya, saya rasa itu sih yang upaya-upaya. Dari satu sisi juga menggunakan berkolaborasi dengan influencer juga, membuat suatu meme tentang bahaya-bahaya dalam yang terjadi kecelakaan itu seperti berarti masing-masing instansi juga menggerakkan begitu ya, menggerakkan bagaimana animo dari masyarakat ataupun wajib pajak kita bisa lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pak Syafdinur, ini kalau untuk absen pajak sama sistematikanya dengan bayar pajak pada umumnya? Sama, sama. Cuma bedanya di mana Pak? Bedanya itu pas dibagi masuk ke kas daerah masing-masing itu aja. Ya. Kalau penerimanya sama, sistemnya sama, tetap pakai aplikasi yang sama juga. Tapi dengan adanya pajak absen pajak ini, pajak progresif itu dihapuskan? Dihapuskan. Di tahun 2025 ini, pajak progresif itu sudah dihapuskan. Kemudian juga biaya balik nama kendaraan juga sudah dihapuskan. BBN 2-nya sudah dihapuskan. Jadi diminta kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang yang nomor kendaraannya itu di luar wilayah hukum Sumatera Barat untuk segera masukkan di wilayah hukum Sumatera Barat supaya kita itu yang nerima itu daerah kita gitu. Provinsi Sumatera Barat yang kita bangun itu kan juga di masyarakat kita Sumatera Barat. Misalnya pakai plat B, misalnya atau plat BM ini yang di luar Sumatera Barat. Nah, segerakan aja karena semua sudah gratis semua terkait dengan biaya balik nama itu. Nah, kemudian beroperasi di Sumatera Barat, ya. Kemudian pajaknya itu otomatis masuk ke wilayah Sumatera Barat. Gitu. Karena sudah banyak juga kemudahan-kemudahan yang kita berikan begitu ya Pak ya? Iya, seperti disampaikan oleh Pak Teguh, kemudian oleh Pak Angga tadi itu. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Kita kemarin tuh 2024 tuh kita lakukan diskon pajak loh. Iya, pemutihan. Kita bebas pemutihan, kita bebaskan dendanya itu kita bebaskan. Sudah 3 tahun berturut-turut ya Pak ya? Iya. Dari 2022, 23, 24. Iya. 2024 kemarin tuh yang pembayaran pajak bulan Desember tuh kita diskon 20%. Pokok pajaknya kita diskon, dendanya kita hapus, pokok pajaknya kita diskon. Ternyata masih seperti itu juga, cuma 1,012% gitu. Sudah berbagai upaya kita lakukan. Berarti ini kan persoalan perilaku. Iya. Berarti di tahun 2025 ini harus ada upaya bagi kita sama-sama mengeluarkan kebijakan yang baru sehingga masyarakat kita itu bisa lebih taat. Upaya-upaya yang kita lakukan itu. Upaya-upaya apa yang akan kita lakukan nanti 2025 ini? Salah satunya itu tentu seluruh ASN di Sumatera Barat ya, di provinsi dan kabupaten kota itu harus memberikan contoh yang baik ke masyarakat agar taat bayar pajak juga. Itu sudah kita tindak lanjuti sama-sama dengan Pak Gubernur melalui surat edaran ASN, kemudian kita surat edaran itu ke Bupati Wali Kota, BUMN, BUMD, instansi vertikal, dealer dan showroom, supaya ayo kita sama-sama kita bayar pajak. Kemudian juga kita launchingkan namanya Gerakan Tabungan Pajak namanya. Gerakan Tabungan Pajak. Ya, Gerakan Tabungan Pajak. Gerakan Tabungan Pajak itu ini dikhususkan untuk ASN, untuk yang kita terima itu sebenarnya
TPP yang kita terima itu dari pajak loh. Iya, dari pajak. Tapi kita harus taat lah, harus taat bayar pajak gitu. Kemudian dari kita untuk kita sebenarnya. Dari kita untuk kita sebenarnya itu. Nah, tapi bukan ASN aja. Yang lebih banyak itu kan masyarakat. Kita yang tidak taat pajak. Ya kan, insya Allah lah bisa kita selesaikan ASN. Kemudian ke depan mungkin juga ada upaya-upaya lain yang akan kita lakukan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kalau sudah selesai nanti. Gerakan tabungan pajak ini seperti apa Pak ininya? Ya. Sistemnya? Rencana kita ke depan itu, ini gerakan tabungan pajak itu, nanti kita mulai dari Bapenda dulu. Seluruh ASN yang ada di Bapenda itu wajib untuk buka namanya gerakan tabungan pajak misalnya. Jadi misalnya saya itu kena misalnya 6 juta 1 tahun misalnya. TPP yang saya terima itu tidak sebanding sih sebenarnya, banyak sih sebenarnya, cukup besar sebenarnya. Untuk membayar pajak? Untuk membayar pajak yang kecil itu. 6 juta misalnya 1 tahun misalnya itu. Jadi 6 juta jatuh temponya misalnya, tolak. Jadi setiap bulan itu TPP saya itu otomatis dipotong sama bendahara masuk ke tabungan tadi. Pas jatuh tempo, nanti kita sama kawan-kawan di kepolisian dengan Samsat itu diberitahu, Mbak Delima, tabungan pajaknya udah jatuh tempo dan tabungannya itu udah cukup ya. Nanti membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk membayar pajak kendaraan motor ya. Nanti kita uruskan sama Samsat. Nanti ibu datang, pada lima nanti datang ke Samsat, tetap prosesnya seperti biasa. Seperti biasa. Kemudian ada satu orang yang kita tunjuk di Samsat itu sudah kita SK-kan, ditunjuk di Samsat itu untuk melayani, mengurus mulai dari semuanya itu diurus seperti biasa. Dan kemudian itu kita berikan. Juga bisa melalui aplikasi Signal. Nah, nggak usah datang ke Samsat, melalui aplikasi aja selesai. Ya berarti program gerakan tabungan pajak ini baru tahun ini rencana bakalan kita realisasikan begitu? Iya, iya. Kita selesaikan, kita realisasikan sekarang tahun 2000. Sebenarnya launchingnya kemarin udah di tahun 2024. Belum bisa kita lakukan, optimalkan karena di tahun berjalan itu kita ada diskon, ada pembebasan denda. Aplikasinya kan sama itu. Ada pembebasan denda, ada diskon pajak. Jadi kita undur tahun 2025 itu betul-betul insya Allah akan kita laksanakan itu. Karena ini tentunya memberikan kemudahan juga ya Pak ya? Memberikan kemudahan dan keringanan. Keringanan tentunya. Gak terasa ternyata tabungannya sudah cukup nih untuk bayar pajak begitu ya? Malah juga ada, kita kerjasama dengan Bank Nagari sebenarnya itu. Kalau misalnya saya tadi itu, ternyata pas jatuh tempo itu, misalnya, saya nggak punya uang gitu. Nggak punya uang. Nanti juga bisa kerjasama dengan perbankan, dengan Bank Nagari, melakukan pinjaman lunak yang ringan sekali gitu. Nah itu, Pak Teguh, ini mungkin bagaimana peran Jasara Harja dalam mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan? Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi melalui kerjasama dengan bank atau penyedia layanan pembayaran lainnya. Saya rasa sama saja. Sama ya Pak ya? Sama saja dengan Bapenda maupun kepolisian, karena kami tergabung di satu rumah, satu atap, artinya yang dilakukan itu sama, bersinergi harus. Sudah dikoordinasikan. Harus sudah dikoordinasikan seperti itu. Itu kan intinya untuk mempermudah masyarakat dalam hal membayar pajak. Pada saat masyarakat membayar pajak kan sudah sekalian juga membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalannya. Seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Kaban, Bapenda tadi tabungan pajak sudah kami support dan dukung, itu sangat bermanfaat sekali kepada ASN di Sumatera Barat, mempermudah mereka bagaimana bisa membayar pajak. Tinggal yang kedua PR-nya adalah masyarakat umum tadi terkait dengan perilaku masyarakat umum yang masih dalam tanda kutip enggan ini, masih malu-malu atau enggan membayar pajak ini kan. Nah, kalau malu-malu kan nanti ada Pak Angga dan tim yang bisa membantu masyarakat dalam artian jemput bola di razia. Nah ini ayo jangan malu lagi ya, bayar pajak seperti itu. Tapi memang Dirlantas sendiri dilibatkan ya Pak ya dalam menagih, maksudnya katakanlah kalau dalam penagihan pajak enggak. Oh tidak. Bukan dalam ranah kami. Penindakan di jalan ya, begitu ya dengan razia. Ya. Jadi kita hanya ranah kami itu jadi penindakan dan juga registrasi dan identifikasi tadi, ranah peran kami di kepolisian itu. Gitu. Apa mungkin yang menjadi tantangan kita di Lantas sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini, Pak Putra? Tantangan tadi mungkin tadi sampaikan juga Pak Kaban ya, mungkin dari perilaku tadi itu ya, perilaku dari masyarakat itu ya, mungkin kita sudah memberikan suatu fasilitas-fasilitasnya, kemudahan, tetapi baik lagi ke perilaku mungkin dari enggan atau mungkin malu-malu dalam hal pembayaran pajak tadi itu masyarakatnya. Intinya kita tetap terus bersinergi
memajukan Sumatera Barat ini supaya masyarakat juga tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak itu meningkat dari tahun ke tahun. Pak Kaban, ini tentunya kita memberikan stimulan begitulah. Bagaimana dengan wajib pajak bisa patuh dalam membayar pajak? Ada tidak relaksasi yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini? Tergantung situasi, situasi dan kondisi. Kalau sekarang kita lihat di awal tahun ini bagaimana Pak? Belum ada. Niat orang membayar pajak bagaimana nih Pak? Kita masih menghimbau ya, kita persuasif ya. Kita lakukan menghimbau. Kemudian memang ke depan itu razia memang harus kita tingkatkan razia itu untuk supaya yang masyarakat kita itu yang perilakunya itu, ini kadang-kadang juga bukan persoalan ekonomi sebenarnya. Yang memotor itu yang roda 2 itu kan cuma 250.000 ya. 1 tahun gitu, 250.000. Kita taruh misalnya, sementara layanan sudah kita sebar kemana-mana gitu. Kita taruh samkel itu di depan rumah yang tidak taat. Ini kalau nggak bayar pajak enggak juga. Gitu. Jadi kan memang harus kita lakukan, kita lokalisir melalui razia dengan kawan-kawan dari kepolisian, kemudian juga dari Jasara Harja. Kita razia, ya ayolah bayar pajak. Bikin kita nggak nyaman aja sebenarnya. Kita melakukan anggaran yang kita alokasikan ke sana itu dalam rangka optimalisasi itu razia, penyampaian surat peringatan. Yang penagihan dari rumah-rumah itu nggak ada ya, nggak ada. Yang ada itu penyampaian surat peringatan pajak. Kita datang door to door. Jadi petugas-petugas kita di Samsat itu datang rumah ke rumah. Datanya kita sudah ada semua. Data yang nggak bayar pajak itu udah ada semua, jadi nggak bisa dibohongin lagi gitu. Nah ini kita datanya itu datanglah ke rumah-rumah untuk menyampaikan surat peringatan, Pak, Ibu, ini loh Bapak belum bayar pajak ini penting dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat, bangun sekolah, jembatan, irigasi ini segala macam, kemudian juga sampai ke nagari yang tersampaikan tadi itu. Di nagari itu dialokasikan anggaran bagi hasil pajak distribusi itu untuk honor guru ngaji, imam, khatib yang ada di bawah itu. Saya contohkan misalnya gini, di tahun 2023 kemarin itu kita nggak mencapai target pajak kita, nggak mencapai target, tapi berimbas sampai ke bawah. Guru ngaji, imam, khatib itu juga nggak terima honor juga di bawah itu. Ini salah satu dampak ya yang ditimbulkan kalau kita nggak bayar pajak. Ternyata tidak hanya untuk berimbas terhadap pembangunan begitu ya Pak, tapi juga kemaslahatan ekonomi kita di daerah-daerah begitu ya. Iya. Ini misalnya kan kadang-kadang salah satu misalnya untuk meningkatkan produksi hasil pertanian itu ada irigasi harus kita bangun, kemudian hama yang harus kita atasi, macam-macam lah, gimana pola tanam ini segala macam. Itu kan semuanya itu kita lakukan, kita bangun itu melalui pajak yang diterima ini. Yang kontribusinya sangat besar dari pajak kendaraan bermotor ini. Kemudian yang rambu-rambu di lalu lintas angkutan jalan gitu ya. Itu kita bangun dari situ. Jalan, ini jalan kan banyak juga nih yang nanam pisang ya, ada juga. Temukan di media ya, jalan jelek ini macam. Ya gimana? Kita bangunnya dengan pajak loh gitu. Benar-benar. Ayo sama-sama kita bayar pajak sehingga insya Allah pelan-pelan kita bangun yang tadi. Jadi jangan komplain kalau memang belum taat bayar pajak begitu ya Pak ya. Gitu ya. Baik, ke depan apa yang akan dilakukan oleh Jasara Harja lagi nih Bang Teguh? Singkat saja. Mungkin sedikit aja memberikan informasi bahwa terkait relaksasi tadi itu sebenarnya pemerintah Sumatera Barat sudah memberikan relaksasi per 1 Januari ini berupa pembebasan BBN 2 dan penghapusan progresif. Ya itu kan bagian dari relaksasi. Jadi relaksasi itu banyak macamnya, jangan hanya berrelaksasi diputihkan dendanya, tapi itu juga bagian dari relaksasi. Tapi itu berlaku 1 tahun ini ya, 2025 itu mulai dari sampai dan seterusnya. Terus kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Jasara Harja? Tentu saja kami bersinergi nih dengan 3 instansi ini bahwa kami selalu berupaya melakukan sosialisasi masif pada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal membayar pajak, sekaligus juga upaya-upaya yang sifatnya penegakan hukum berserta dengan kepolisian tadi razia di jalan, atau ada upaya inovasi yang lain tadi dilakukan oleh Pak Kaban, tabungan pajak. Juga nanti ada kami sendiri inovasi berupa sigap nagari. Seperti itu ya, melakukan pengutipan sampai ke nagari-nagari seperti sampai itu. Tingkat terendah begitu sampai tingkat terendah. Baik, dari Dirlantas sendiri apa yang akan diintensifkan ke depannya nih Bang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan dari Direktorat ya mungkin
yang pertama terkait masa sosialisasi tetap kita akan laksanakan. Terus yang kedua terkait penindakan di jalan juga razia. Tetap akan lebih intens lagi dalam melaksanakan penindakan di jalan. Dan bahkan di amanat undang-undang itu juga kalau tidak salah itu apabila bayar pajak itu 7 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut bisa dihapuskan kendaraan. Itu ada di amanat undang-undang itu. Dan itu sudah sementara ini dilaksanakan. Ini kebetulan baru yang kendaraan-kendaraan yang kecelakaan yang sudah tidak bertuan lagi, kecelakaan itu dihapuskan langsung dan itu tidak bisa didaftarkan kembali seperti itu. Jadi mungkin ke depan itu kalau kita mungkin begitu mau tegakkan lagi, dan itu sudah bicara amanat undang-undang, cuman belum realisasinya belum dilaksanakan secara dilaksanakan di sini di Sumatera Barat. Jadi kalau emang itu benar-benar ditegakkan karena amanat undang-undang udah berbunyi, ya mungkin bisa jadi salah satu bentuk kesadaran masyarakat lagi buat itu, seperti itu. Baik, baik, tentunya kita berharap bersama-sama melalui dialog kita pada sore hari ini, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor bisa meningkat begitu. Amin. Ya, Pak kabarnya. Baik, terima kasih Pak Chef Dinon, terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Putra untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini. Pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam dialog Sumbar Bicara. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Delima Febria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.